Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas dari minggu kelima, yaitu hands-on di mana membahas NetMiko dan YAML gitu ya. Nah, di sini ada slide dari Google Drive-nya, yaitu materinya dari NetMiko dan YAML. Pengerjaan di lab session 5 ini dengan tujuan memahami perbedaan Paramiko dan NetMiko, menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat, mengintegrasikan YAML dengan script Python berbasis NetMiko. Nah, jadi sedikit saya jelaskan untuk perbedaan dari Paramiko dan NetMiko. Jadi pada lab sebelumnya itu kita menggunakan Paramiko. Sebenarnya tidak ada perbedaan khusus di dalam Paramiko dan NetMiko itu, tapi Paramiko itu digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain. Jadi ketika kita mengoneksikan perangkat-perangkat seperti switch dan router itu, kita kan meremote-nya dengan menggunakan SSH yang tadinya dari Telnet. Telnet itu kan sudah lama dan tidak dianjurkan untuk meremote perangkat. Jadi kita menggunakan SSH. Nah, SSH ini bisa diinstal atau bisa digunakan itu menggunakan library dari si Paramiko sendiri gitu. Nah, tapi kita di sini akan membahas perbedaan dari Paramiko dan NetMiko gitu. NetMiko dan Paramiko itu memang sama-sama library dari Python, tapi keduanya itu punya tujuan dan level penggunaan yang berbeda. Dari Paramiko sendiri itu tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan. Perintah itu harus diketik manual, output harus diparsing sendiri, lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Di sini ada pengertian dari Paramiko versus NetMiko. Umum digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain, tidak punya fitur khusus. NetMiko dibangun atas Paramiko, dikhususkan untuk perangkat jaringan. Jadi ketika kita menjalankan NetMiko itu sudah pasti Paramiko ada gitu ya. Tersedia driver bawaan untuk berbagai perangkat jaringan, lebih ringkas untuk tugas-tugas yang terkait dengan perangkat jaringan gitu. Jadi meskipun NetMiko dan Paramiko itu sama-sama library dari Python, NetMiko itu lebih banyak digunakan dalam otomasi jaringan karena dirancang khusus untuk perangkat jaringan. NetMiko sendiri itu memiliki fungsi bawaan seperti enable, send command. Send command itu perintah yang digunakan untuk mengirimkan perintah show untuk soal yang kemarin dikerjakan di lab session 5. Memudahkan pengguna dalam mengirim perintah konfigurasi tanpa menulis kode SSH secara manual. Sedangkan Paramiko bersifat umum dan lebih cocok untuk otomasi server, bukan perangkat jaringan. Oleh karena itu, NetMiko dianggap lebih efisien dan praktis dalam implementasi network automation. Nah, di sini ada contoh scriptnya dari Paramiko versus NetMiko. Untuk dilihat secara kasat mata sebenarnya terlihat perbedaan jelas dari Paramiko dan NetMiko di sini. Kalau untuk Paramiko lebih banyak kode-kodenya dari NetMiko. Seperti ini untuk memanggil SSH ke salah satu perangkat, misalkan router gitu. Ada hostnya, IP, ada username, password, lalu koneksi SSH dari Paramiko, SSH sama dengan Paramiko, SSH client, lalu try, uji, SSH connect menggunakan hostname yang ada di sini tadi. Nah, kalau di NetMiko itu dia lebih ringkas gitu. Lalu ada from NetMiko, dari NetMiko kita import connect handler. Connect handler ini adalah fungsi utama di NetMiko yang digunakan untuk membuat koneksi SSH otomatis ke perangkat jaringan seperti router, switch, atau firewall. Jadi NetMiko itu lebih bisa di berbagai vendor gitu, kayak di Mikrotik, lalu Cisco, Juniper gitu ya. Kalau kemarin saya bacanya seperti itu. Bisa dibilang itu adalah connect handler nih kayak pintu masuk utamanya lah gitu. Supaya script Python yang kita masukkan itu bisa berinteraksi langsung dengan perangkat jaringan SSH. Fungsi utama connect handler sendiri adalah ketika kita memanggil connect handler itu membuka koneksi SSH ke perangkat ke IP perangkat, mengautentikasi dengan username dan password, menyesuaikan prompt CLI sesuai dengan tipe perangkat, misalnya Cisco, iOS, Juniper, atau Mikrotik dan lain-lain. Lalu di sini ada sama net connect handler device ke device-nya, misalkan kita ke router atau switch gitu. Lalu ada menampilkan outputnya. Net connect send command mengirim show IP interface brief, di mana send command sendiri adalah digunakan untuk mengirimkan perintah show gitu. Lalu print outputnya dia akan mengeprint dari hasilnya. Lalu ada terakhirnya gitu, apakah dia menguji dari jika connect
dia akan connect ke lokal, dan jika tidak connect dia akan menampilkan pesan disconnect gitu. Lalu ada Paramiko Sosnet Miko di sini untuk membuat konfigurasi secara otomatis di perangkat SSH yang terhubung di dalam NAC, Network Automation Container. Kita langsung exercise saja kali ya. Di sini exercise 1 menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu, pinf installed, syslog installed. Jadi kita tuh saya login dulu deh ya, biar sambil jelasin. Jadi kemarin tuh kita tuh kan di lab 1, 2, 3 itu beda lab ya. Nah, di lab 1 itu kan kita beda, lalu coba kita pencet ya, bisa. Nah, oh nggak ada ya, bisa. Nah, di lab 1 ini kita tuh kayak gini. Habis itu di lab 2 kita masih sama, kita berbeda. Lalu kemarin itu ada quiz assignment itu. Ini saya salah, udah saya beri tanda jika dikoreksi atau apa. Saya ini salah, lab salah, karena kan user biasa itu nggak bisa menghapus file di sini ya, lab sini, maupun juga NAC atau switch atau perangkat-perangkat yang ada di dalamnya gitu. Jadi saya membuat lab ini salah untuk latihan kemarin sebelum membuat quiz. Lalu ini yang benar quiznya. Nah, di sini kita lab session 3 itu digunakan lagi sampai di lab session 5 ya. Ini kayaknya saya salah. Saya open aja dulu. Oke. Di lab session 3 itu kita kemarin belajar di pinf dan switch configuration. Lalu di lab session 4 itu kita belajar di logging with syslog, gunanya untuk melihat history apa yang dilakukan di router dan switch, tapi lihatnya dari Docker, dari NAC, Network Automation Container. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di switch dan router itu bisa terlihat dengan jelas historinya gitu. Mau dia ganti hostname, ganti IP, pindah ke interface berapa gitu, kita bisa kelihatan semua gitu. Nah, di sini kita baca lagi. Saya akan coba menggunakan lab yang sama. Pastikan setiap perangkat NAC telah dikonfigurasi dan memiliki IP address yang valid. Konfigurasi SSH pada switch maupun router. Jangan lupa mengaktifkan syslog sehingga log perubahan konfigurasi tercatat. Oke, pertama-tama saya akan menghidupkan terlebih dahulu menggunakan putih agar lebih ya simpel aja. Oke, kita akan minta IP-nya terlebih dulu, cek IP dulu. Oke. Untuk Ethernet 1 dia DHCP dari net ya. Lalu Ethernet 2 masih sama di 1.5. Lalu kita akan ping Google ya, apakah ada internetnya. Oke, berhasil. Sekarang kita coba SSH ke switch 192.168.1.10. Yes, 123 enable 123. Oke, bisa SSH ke switch. Sekarang kita exit, kita masuk ke router SSH maul 192.168.1.20. Oke, kita setuju, yes, password 123, enable 123. Oke, bisa masuk semua ke SSH. Jangan lupa mengaktifkan syslog sehingga log perubahan konfigurasi tercatat. Nah, ini materi log itu ada di lab session 4 kemarin. Kita coba jalankan terlebih dahulu ya. Di sini tadi kan itu kan R1 masih R1 ya namanya. Oke, kita akan jalankan dulu dengan perintah syslog ya, min f masuk ke path-nya etc syslog min ng syslog min ng syslog min ng.conf min p varrun, betul, varrun syslog titik syslog strip ng.pid dan oke, kita enter. Not command found, kita berarti masuk di cd home, jangan kan yang sama ya. Oke, belum bisa ya cd syslog. Oke, kita akan aktifkan dulu syslog min ng min f. Nah, syslog min ff masuk etc syslog min ng syslog min ng.conf, betul, strip p varrun syslog min ng.pid dan enter. Comment not found pid ya.
harusnya udah bisa ya. Oke, kita coba lagi jalanin 7 dengan perintah syslog. Kenapa dia nggak mau ya? Kita coba keluar di ls, harusnya ada ya. Kalau kita jalanin di luar home, syslog min n syslog ng ya, benar ya, 7.1.1.7.7.339 syslog. Kita belum update berarti ya. apt get update dulu. Oke, kita update. Apa kita harus install ulang ya? apt get install syslog min ng mini y, sorry. Apakah kita harus install ulang? Sepertinya tidak. ls itu udah ada ya. Iya. cd home. Syslog command not found. Syslog. Oh alah, salah ya. Salah. Ternyata kita kurang min ng di depannya. Oke. Syslog, kita harus masuk di home berarti tetap ya. Min ng. Oke, berhasil. Setelah itu kita coba panggil dengan tail min f, masuk ke var, lalu log remote al.log. Nah, di sini ada perubahan ya. Cuman kita lihat dulu di sini Oktober 10 ya. Benar, cuman jamnya memang berbeda jamnya. Di switch 1 Ethernet 1 not half do flag with R1 maulah. Sesuai dengan tanggal Jumat 10 Oktober. Nah, di sini sudah dijalankan untuk syslognya. Kita coba masuk deh di router ya. Saya mau nyoba ubah router deh 192.168.1.20. Enable configure terminal hostname. Nggak mau deh ya. Ctrl Shift 6 translating and domain server. Ctrl C, Ctrl Z. Harusnya dia N translating domain. Nggak mau N dia ya, exit berarti ya. Coba kita jalankan ulang. Oke, bisa nggak dokernya dijalankan? Oke, nggak bisa, berarti kita harus matikan terlebih dahulu. Oke, sudah ada stopwatch, kita akan hidupkan lagi. Ternyata kurang ng tadi ya. Oke, SSH mau 168.1.20. Oke, di sini sudah berubah nama menjadi R111 ya, panjang ya. Nah, sekarang kita exit aja. Lalu kita lihat di tail min f var log remote. Oke. al.log. Saya simpannya di al.log di dalam remote, di dalam log dan var. Oke, di sini ada perubahan ya. Ada perubahan dari tadi kan R1 doang, jadi R1 dan sudah masuk di dalam syslog gitu. Jadi segala bentuk perubahan atau konfigurasi yang dilakukan di dalam dua perangkat switch dan router itu terhubung di syslog di dalam NAC sendiri gitu ya. Jadi kita tidak perlu khawatir gitu, kita tidak perlu mencolokkan perangkat kita ingin konfigurasi di mana gitu, kayak kita sudah SSH gitu, kita sudah mengaktifkan, kita meremote perangkat tersebut dari jarak jauh gitu dengan menggunakan library dari NetMiko gitu. Sebenarnya SSH ini tadi jalannya tuh di atas Paramiko gitu, tapi menggunakan NetMiko ini tadi sebenarnya tidak ada yang berbeda gitu, cukup karena NetMiko itu bisa untuk perangkat yang lebih luas gitu, seperti beberapa vendor yang dia bisa konfigurasikan gitu. Oke, tadi sudah bisa ya untuk memiliki IP yang valid, konfigurasi SSH pada switch maupun router, jalankan syslog bisa, lalu di exercise 2
konfigurasi switch dan router dengan NetMiko. Install NetMiko pada NAC. Pastikan NAC telah terhubung ke internet. Sudah. Install NetMiko juga menggunakan PIP. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang PIP dan APT. Kemarin ada soal seperti itu. Apa itu PIP dan perbedaannya dengan APT install gitu. Nah, di sini saya coba jelaskan sedikit. PIP itu adalah singkatan dari Pip Install Package. Itu adalah manajer paket khusus untuk Python yang digunakan untuk menginstal library Python gitu, mengelola versi Python. Lalu kalau APT itu adalah Advanced Package Tool, adalah manajer sistem operasi dari Linux sendiri gitu. Nah, NAC ini kan dia kan berbasis CLI ya, berarti menggunakan operasi sistemnya Linux. Nah, dia itu kalau untuk install menggunakan APT kayak tadi APT get update, APT install gitu. Dia akan menginstal si library-nya. Nah, di dalam library-nya itu kita tuh menginstal itu menggunakan pip gitu. Pip itu adalah pip install package. Itu manajer paket khusus untuk Python yang digunakan untuk menginstal library gitu. Nah, membuat script Python dengan NetMiko dan Python 3.9 atau lebih gitu. Nah, tadi saya udah buka belum? Nah, di sini kita coba cek dulu Python 3 version. Nah, di sini Python saya sudah di Python versi 3.9.19, berarti artinya sudah bisa menginstal NetMiko tentunya ya. Lalu membuat script Python dengan NetMiko dan Python 3.9 atau lebih, NetMiko dengan nama netmiko underscore conf.py ya, yaitu untuk mengkonfigurasi membuat VLAN 10. Lalu di switch membuat VLAN 10, lalu di router itu mengaktifkan interface loopback 0 gitu ya. Nah, di sini kita akan coba membukanya. ls netmiko.conf underscore ya, Python 3. Kita masuk dulu aja deh, nano netmiko underscore conf.py. Nah, di sini ada konfigurasi yang tadi saya bilang. From netmiko kita akan mengimportkan connect handlernya, lalu ada data perangkat. Di sini saya masukkan 2 perangkat yang terhubung ke NAC, network automation containernya, ada switch dengan device type-nya Cisco iOS. Masukkan IP-nya 1.10 untuk switch saya, lalu router saya di 1.20, username-nya Maul double L, password-nya 123, dan secret-nya, enable secret-nya adalah 123 juga gitu. Lalu fungsi untuk koneksi dan konfigurasi ke switch-nya akan menampilkan seperti ini ketika kita menjalankan perintah dengan Python 3 netmiko underscore conf.py. Dia akan menghubungkan ke switch, lalu di switch itu kita melakukan konfigurasi VLAN 10. Tadi kan saya tuh buat, kemarin tuh saya sudah bilang saya buat VLAN itu dengan VLAN ID 10, karena VLAN ID 1 itu adalah by default si switch. Saya buat VLAN ID 10. Nah, VLAN 10 ini dia memberi nama VLAN 10 underscore netpro, lalu keluar dengan exit, menampilkan output net connect send config, mengirimkan konfigurasi, lalu print outputnya gitu, lalu disimpan di konfigurasi save connect.save config gitu. Nah, lalu menampilkan output terakhir adalah konfigurasi switch selesai apabila script tidak ada yang salah gitu. Nah, di router sama seperti tadi, menghubungkan ke router, konfigurasi ke router, lalu memasukkan interface loopback 0 gitu. Nah, interface loopback 0 ini adalah interface virtual ya, artinya tidak fisik di dalam router atau perangkat jaringan. Loopback itu tidak terhubung ke port fisik apapun, tapi tetap berfungsi seperti interface biasa dengan alamat IP sendiri gitu. Loopback ini tuh sering digunakan untuk identitas unik router, karena IP loopback itu tidak pernah down kecuali kita tuh menonaktifkannya manual. Nah, itu yang kemarin itu di menonaktifkan manual itu di sini apa ya? Kayaknya di sini deh. Nah, saya mengaktifkan interface loopback 0 dengan IP address 111 /24.255 no shutdown, artinya kita menghidupkan portnya ya. Nah, mengaktifkan portnya dengan perintah no shutdown, lalu keluar exit, menampilkan output hasil akhir dengan net connect send config, mengirimkan konfigurasi di komen, lalu menampilkan print output, lalu disimpan konfigurasinya dengan save sama dengan net connect.save config, artinya disimpan konfigurasinya, lalu net connect disconnect. Setelah selesai dia akan menampilkan konfigurasi router telah selesai apabila tidak ada script yang sama sekali salah gitu. Lalu ada if jika double underscore name sama dengan main, konfigurasi switch dan router itu semuanya berhasil dilakukan dan tidak salah. Kalau pun ada salah, dia akan dikembalikan dengan exception sama dengan print telah terjadi kesalahan gitu ya. Nah,
Kurang lebih seperti itu untuk di dalam netmiko-nya. Coba kita jalankan di Python 3 netmiko_conf.py. Dia akan menghubungkan ke switch dulu. Nah, di sini nih. Menghubungkan ini cukup kelihatan nggak ya di ini? Coba saya buka OBS dulu. Cukup jelas lah ya untuk terminalnya. Pertama dia konfigurasi salah link. Nah, ini kita jalankan tadi dengan perintah Python 3 underscore conf.py. Dia akan menampilkan output menghubungkan ke switch. Dia akan mencoba menghubungkan ke switch, jeda 5 detik kalau nggak salah. Lalu konfigurasi terminal, dia masuk ke VLAN 10 dengan VLAN 10 Net Pro. Saya beri namanya Net Pro. Saya sempat diskusi ke teman-teman saya. Cuman kalau di sini kayaknya cuma net doang deh ya. Kayaknya iya deh. VLAN net atau VLAN apa ya? Cuman saya berinya di Net Pro ya. Net Pro. Oke. Lalu exit dan end keluar, switch 1 read memory, building configuration, compress configuration from 1483 bit to 984 bits. Oke. Nah, lalu keluar setelah switch selesai, masuk ke dalam konfigurasi ke router, konfigurasi terminal. Nah, router tadi itu kan hostname udah saya ganti tuh. Dia muncul tuh R1-nya. Lalu dia konfigurasi di interface loopback 0, memasangkan IP address 111 dengan subnet mask 255.255.250 artinya /24. Lalu dia mengaktifkan portnya dengan no shutdown. Lalu dia keluar dan end dan write memory, menyimpan konfigurasi yang telah dilakukan. Lalu selesai dan konfigurasi router telah selesai. Semua konfigurasi berhasil dilakukan. Artinya tidak ada script yang gagal dijalankan secara otomatis di dalam script netmiko tadi gitu ya. Sebenarnya perintah outputnya tidak ada yang perbedaan secara besar gitu kalau di Paramiko dan netmiko. Kalau yang saya baca tuh seperti itu gitu. Oke, sudah bisa berhasil ya. Sekarang belum afdol kalau belum kita cek secara langsung. Kita dari NAC aja deh, kan kita sudah SSH. Mau 192.168.1.10. Kita akan cek dulu apakah sudah buat VLAN 10 dengan name Net Pro. Enable. Oke. Show VLAN brief. Oke, berhasil ya. VLAN 10 yang di dalam di mode aksesnya itu yang diberi akses itu di Ethernet 00 karena Ethernet 00 terhubung ke NAC, lalu Ethernet 01 karena terhubung ke router gitu. Nah, VLAN 10 itu tadinya masih VLAN 10 mungkin namanya ya, atau VLAN 0010 kalau saya nggak salah. Tadi itu saya ganti secara otomatis menggunakan netmiko menggunakan nama VLAN 10 underscore net pro dan ini berhasil. Oke, setelah itu kita Ctrl C aja deh. Nah, kita keluar. Selanjutnya kita cek yang router, apakah dia mengaktifkan interface loopback 0. Sini aja dah. Nah, interface loopback 0 ya. Bisa dikecilin nggak ya? Nah, gampang lah kebacaannya. Jelaskan ya terminalnya. SSH mau 192.168.1.20 untuk router 123. Oke, show IP interface brief. Oke. Di sini loopback 0 nggak bisa digedein lagi ya. Nah, gini kan lebih enak ya. Sama aja ya. Nah, pokoknya interface-nya di loopback 0, lalu IP address 111 dengan status yes, nvrem dan status up ya. Statusnya aktif untuk interface loopback 0. Nah, exercise 2 telah berhasil dan sekarang kita masuk di introduction to YAML ya. Kemarin sih cara bacanya YAML. Sedikit dijelaskan dulu untuk YAML ini. Jadi sebelumnya itu kan kita tuh kan ada JSON ya. JSON dan YAML ini adalah dua karakteristik format data ya, sebuah format data yang intinya tuh sedikit ada perbedaan. Ini sama-sama format data, cuman mempunyai karakteristik yang berbeda gitu. Sama-sama digunakan untuk menyimpan konfigurasi data ya, konfigurasi data dalam format teks gitu. JSON itu lebih cocok untuk pertukaran data antara aplikasi karena memiliki struktur yang ketat dan mudah diproses oleh komputer. Nah, kalau JSON itu kenapa kemarin kita gunakan? Karena komputer itu bisa membaca dengan karakteristik yang ada tanda petik 2, tanda kurung kurawal, tanda kurung yang seperti ini nih. Saya buka notepad deh ya.
Nah, JSON itu dia bisa bacanya yang seperti ini, lalu gini-gini, lalu gini-gini. Nah, dia tuh kayak kaku gitulah kalau untuk JSON tuh seperti itu. YAML atau YAML in Markup Language adalah format data yang human readable gitu. Jadi manusia tuh mudah membacanya, digunakan dalam network automation seperti mudah dibaca dan ditulis cocok dengan struktur data seperti list dan dictionary gitu. Mendefinisikan alur kerja otomatisasi dan dataset, misalnya daftar VLAN gitu. YAML, XML dan JSON mewakili struktur data yang sama, list key value. YAML lebih mudah dibaca dan lebih sering digunakan dalam automasi tools gitu ya. Nah, ini YAML structure-nya berisi 4 dengan tipe data string Cisco, Juniper, Broadcast, dan VMware gitu. String tidak memerlukan tanda kutip, tanda strip menunjukkan item pada list gitu. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini sebenarnya kan list ya. Kalau di JSON tuh berarti dia menggunakan yang ini tadi list. Nah, oke, lanjut. Perbedaan YAML dan JSON tuh ya, ini sangat bahasa ini sekali ya. Kelihatan nggak saya nih? Kelihatan ya? Pas saya zoom lagi. Nah, kalau JSON itu sangat bahasa komputer sekali ya, kaku gitu. Kaku, ada petik 2, ada kurung kurawal, kurung ini gitu. Kalau YAML tuh lebih human readable lah, lebih mudah dibaca oleh manusia gitu, lebih mudah. YAML in Python untuk membaca dan memparsing file YAML pada program Python untuk menggunakan library PyYAML ya. Jadi kita tuh sebelum menggunakan YAML tuh kita akan install library-nya dulu, yaitu PyYAML gitu. Nah, exercise 3, menyimpan konfigurasi informasi router dalam file YAML itu. Buatlah sebuah file device.yaml berisi informasi utama dari router seperti di bawah ini. Nah, ini ditulis dalam format YAML gitu ya. Device type-nya adalah Cisco iOS, IP sekian, username, password, secret gitu. Lalu membuat script untuk mengakses router menggunakan file YAML dan mengirimkan sebuah perintah sederhana YAML_conf.py. Pastikan library PyYAML telah terinstall untuk menggunakan format data YAML gitu. Nah, kita coba aja ya, saya tuh kemarin udah install ya, karena kan sudah buat apa. Ini saya ganti dulu deh ya. Enable kegedean ini, configure terminal, hostname-nya R1 aja deh. Exit nggak mau dia, exit exit. Nah, tadi apa ya namanya? Sebelum itu kita lihat yang device.yaml ya, device.yaml. Nah, itu device.yaml, kita nano aja, kita masuk ke dalam file device.yaml. Nah, di sini saya jelaskan sedikit ya. Isi dari device.yaml itu ada device atau perangkatnya dengan device tipenya tuh Cisco iOS ya. Ini saya role-nya itu adalah router saya itu dengan IP 1.20, lalu device type-nya yang kedua adalah switch. Nah, di sini tadi ada strip ya. Nah, ini kalau di YAML itu adalah sama dengan list gitu. Kalau di JSON tadi tuh yang pakai kurung yang kayak gini tuh loh, kurung kayak gini. Nah, kaku dia. Nah, ini kita masukkan semua device type-nya di dalam device, ada device tipenya apa gitu. Nah, disimpannya seperti ini kalau model YAML gitu. Nah, kita coba jalankan Python 3 device oh iya, nggak bisa dijalanin, ini lupa. Nah, maksudnya kita jalaninnya di YAML_conf.py gitu. Nah, tadi kita membuka nano YAML_conf. Nah, di sini tadi itu kan masih tadi. Nah, kan informasi ini kan informasi utama ya, lupa malah saya jalanin ya. Ini kan informasi utama dari device.yaml-nya. Artinya kita akan memanggil dua perangkat tersebut, tapi scriptnya itu disimpan di dalam YAML.conf. Kalau yang saya maksud itu seperti itu gitu. Nah, kita akan konfigurasinya menggunakan format YAML gitu. Nah, kita akan cek dulu isi dari si YAML_conf.py. Nah, di sini import YAML from netmiko, kita import connect handler lagi, lalu dia akan membaca file YAML-nya. Nah, device YAML ini kita masukkan lagi. Tadi kan kita bikin namanya itu device.yaml ya. Dia akan melihat isi dalamnya dan ambil semua perangkat dari YAML tadi. Kita tuh kan menginputkan device role ya. Role tadi tuh kan ada switch dan router. Nah, dia akan
mengeprintkan atau output menghubungkan ke role. Nah, role ini dia akan memeriksa nih, dia mau menghubungkan ke switch atau si routernya gitu. Lalu ada try, coba buat salinan tanpa key role ya, koneksi SSH ke perangkat, connection handler, device clean, connection handler, lalu kirim konfigurasi berdasarkan role. Nah, di sini di router itu dia IP interface loopback 0, IP address 112 sama seperti tadi, lalu no shutdown mengaktifkan portnya, exit ya, keluar ya, lalu sama aja. Jika role perangkat tidak dikenali dan dilewati. Nah, misalkan ada role yang belum diinputkan, belum dituliskan di dalam device.yaml, dia akan ngeprint output role perangkat tidak dikenali atau dilewati gitu. Lalu setelah itu kirim perintah konfigurasi output connect send answer config.set command dengan ngeprintkan dari output si perintah konfigurasinya. Lalu simpan konfigurasi, tutup koneksi, exception jika ada kegagalan menghubungkan ke device ya dengan IP sekian gitu. Nah, ini sih kita coba aja. Kalau di exercise 3 itu sebenarnya exercise 4 itu lanjutan ya dari si 3 gitu. Cuman di sini di exercise 4 itu mengaktifkan interface loopback 0 ya. Tadi itu no shutdown ya. Lu kereta lagi. Nah, kalau di exercise 4 ini kita itu artinya no shutdown loopback 1 lalu membuat VLAN 100 gitu. Membuat VLAN 100. Jadi kemarin tuh sempat diskusi sebenarnya. Ini tuh membuat VLAN 100 biji atau membuat nama VLAN dengan ID 100. Membuat VLAN 100 gitu. Nah, saya pikir tuh kayak gitu. Cuman saya sama Bintang itu diskusi kayaknya buat VLAN dengan nama 100 gitu. VLAN 100 maksudnya. Bukan kan ada sih VLAN 99, VLAN 30 gitu. Bukan VLAN 100 biji ke bawah gitu, bukan. Kayaknya sih kayak gitu ya. Kita coba jalanin deh. Python 3 yaml.o.py. Oke. Menghubungkan ke router dengan IP sekian 192.168.1.20. Oke. Konfigurasi terminal masuk, dia sudah config T, lalu interface loopback 0, no shutdown, diaktifkan lagi, exit, lalu N, keluar, write memory, lalu menampilkan output konfigurasi router telah selesai. Di router ini udah selesai nih, dia kan tadi kan perintahnya untuk menghidupkan portnya ya. Nih, tuh mengaktifkan interface loopback 01 dengan perintah no shutdown sebenarnya. Lalu menghubungkan ke switch dengan IP sekian 1.10, konfigurasi terminal S1 config VLAN 100, berarti membuat VLAN 100 ya, name VLAN 10 netpro, membuat VLAN 10 dengan nama netpro, VLAN 100 N10 have idential name VLAN 10 netpro, lalu exit N, write memory. Nah, kita coba cek ya SSH, kita di switch 1.10 enable show VLAN brief VLAN 10 net pro. Nah, ini VLAN 100 dengan nama VLAN 0100 ya. Nah, kayaknya itu saya tuh nangkepnya sih seperti itu ya, membuat VLAN 100 itu. Jadi membuat VLAN namanya 100, VLAN dengan ID 100 gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hands on kali ini gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya, tapi saya itu dapat mengambil kesimpulan pada praktikum lab session 5 ya. Kalau di sini sih lab session 5 sih. Nih. Jadi praktikum ini tuh saya tuh belajar bahwa NetMiko tuh sangat membantu dalam otomasi jaringan karena lebih mudah digunakan dibanding Paramiko. Dan YAML membuat penyimpanan data perangkat lebih rapi dan mudah dibaca karena ya human readable tadi gitu. Dia tuh listnya tuh pakai strip-strip gini doang nih. Tuh pakai strip ini doang. Jadi list di dalam device itu ada device tipe device-nya lah ya. Nah, di sini juga ada nih di dalam VLAN itu membuat VLAN listnya yang pertama ada ID 10 dengan nama sales, ID 20 dengan nama IT, ID 30 dengan nama HR gitu. Nah, kalau dirubah pakai JSON dia lebih panjang jadinya, pakai ada petik 2, kurung kurawal, kurung yang ini tadi gitu ya. Namanya panjang dah pokoknya kalau untuk itu. Ya pokoknya kurang lebih seperti itu perbedaan dari Paramiko dan NetMiko, terus JSON dan YAML ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.